Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, baik ya. Jadi GCG bentuknya seperti apa? Ya, itu didasarkan pada teori-teori yang mendasarinya. Banyak sekali teori-teori yang mendasarinya, tetapi saya hanya memilih beberapa yang paling sering digunakan. Ya, oke, baik. Jadi ada beberapa yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah agensi teori, yang kedua stewardship teori, yang ketiga stakeholder teori, yang keempat resource dependency teori, dan yang kelima adalah syariah enterprise teori. Kita masuk ke teori yang pertama, yaitu agensi teori. Teori keagenan ya dalam bahasa umumnya, bahasa Indonesianya. Sering dibuat dengan istilah seperti itu. Jadi dalam dunia modern seperti sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan itu tidak dikelola sendiri oleh pemegang sahamnya. Karena pemegang saham juga mungkin punya kesibukan yang lain, dan bisa jadi karena mereka merasa ada orang yang lebih tepat untuk mengelola perusahaan itu. Sehingga kemudian didelegasikan pada pihak lain, jadi profesional ya, didelegasikan pada pihak profesional. Nah, kemudian di antara mereka pemegang saham dengan pihak yang ditunjuk mengelola perusahaan tadi, pemegang saham, penyandang dana, biasa disebut dengan prinsipal, dan pihak pengelola itu manajemen sering disebut dengan agent. Ya. Jadi prinsipal ini, penyandang dana ini, karena dia menanamkan dananya ke dalam perusahaan, pastinya dia menginginkan dana itu aman. Aman dan menghasilkan return seperti yang diharapkan. Sedangkan agent tugasnya adalah mengelola dana dari prinsipal, kemudian mengelola semuanya termasuk informasi. Sebetulnya dua pihak itu, baik agent maupun prinsipal, adalah pihak-pihak yang sama-sama punya sifat ingin memaksimalkan utilitasnya. Ya, ingin memaksimalkan kepentingannya. Siapapun ya, sifat manusia itu kan seperti itu sebetulnya. Ingin memaksimalkan kepentingannya, nggak mau rugi masing-masing. Baik itu adalah prinsipal ataupun agent. Ya. Jadi itu dia ingin memaksimalkan kepentingannya, kemudian dia punya keterbatasan rasionalitas, dan sesungguhnya hampir setiap orang itu tidak menyukai dengan resiko. Sehingga sering terjadi benturan kepentingan antara penyandang dana dengan manajemen. Ya, karena masing-masing punya kepentingan yang ingin maksimal. Nah, kemudian akibat dari benturan kepentingan itu ya antara agent dengan prinsipal, agent ini adalah orang yang ada di dalam perusahaan yang menguasai penuh ya informasi. Jadi apa yang dilakukan dan apa yang akan dilaporkan itu dikuasai penuh oleh agent. Tapi karena adanya konflik kepentingan antara agent dengan prinsipal, bisa saja informasi yang disajikan itu menjadi tidak netral. Ya, tidak netral, kurang valid ya. Mungkin tidak tepat waktu juga ya, mengandung unsur asimetri informasi. Ya. Kemudian muncullah yang disebut dengan agency problem keagenan. Problem keagenan ya, menurut teori ini ada dua, yaitu moral hazard dan yang kedua adalah adverse selection. Moral hazard ini terjadi karena agent tidak melaksanakan apa yang disepakati dalam kontrak. Jadi agent mementingkan kepentingannya sendiri, akibatnya kemudian melalaikan kontrak dengan prinsipalnya. Kemudian kalau adverse selection adalah adanya keraguan dari prinsipal bahwa
agent ini menyajikan informasi yang akurat, ya, ada keraguan. Kalau yang di atas memang sudah ada moral hazard, itu sudah ada apa namanya, tindakan agen yang merugikan kepentingan prinsipal. Kalau yang di bawah itu masih ada keraguan, apakah ini merugikan prinsipal apa enggak itu, ya. Oke, ya. Agensi problem ini kemudian menimbulkan agency cost, biaya keagenan, ya. Jadi ini adalah upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, ya, supaya sebetulnya meminimalkan agensi problem tadi. Yang pertama adalah prinsipal itu melakukan monitoring, ya, sehingga muncullah biaya monitoring, ya. Biaya monitoring ini termasuk di dalamnya adalah apa yang disepakati dalam rapat umum pemegang saham itu, sepihak prinsipal melakukan pembatasan-pembatasan, ya. Jadi kesepakatan ini jana sangat apa namanya, detail, ya, termasuk di dalamnya adalah pembatasan-pembatasan budget. Namun juga di sisi lain, ya, prinsipal memberikan kompensasi, ya, kompensasi kepada agent, ya, supaya dengan kompensasi itu harapannya adalah bisa meminimalkan konflik. Contohnya adalah pemberian bonus. Ya, jadi kalau bisa mencapai target omset tertentu atau laba tertentu, maka kemudian agent akan diberikan bonus. Ya, rapat umum pemegang saham sudah membuat apa namanya, janji seperti itu di tahun sebelumnya untuk apa yang akan dicapai di tahun depan. Yang berikutnya, ya, bonding expenditure ini dilakukan oleh agent, yaitu dia membuat aktivitas-aktivitas yang harapannya itu tidak merugikan prinsipal. Contohnya misalnya, ada penerapan GCG tadi itu, ya, GCG. GCG dengan GCG misalnya punya komisaris independen, kemudian punya komite audit, kemudian punya internal auditor, ya, yang tugasnya adalah melakukan monitoring terhadap agent, ya, dan ini akan dilaporkan oleh agent kepada prinsipal hasil monitoringnya, ya, dan ini semua dibayar oleh budget, ya, oleh budget yang itu tentu saja akan membebani, ya, laporan keuangan pada tahun berjalan, sehingga disebut dengan bonding expenditure yang dikeluarkan oleh agent. Dan yang berikutnya adalah residual loss, yaitu dua-duanya mengalami penurunan kesejahteraan jika ternyata muncul agensi konflik. Jadi kalau ada agensi konflik kemudian menimbulkan ketidakpercayaan pihak eksternal, akibatnya harga sahamnya drop. Kalau harga sahamnya drop, nah, maka ini sangat mempengaruhi, ya, kesejahteraan dari agent dan prinsipal. Oke, yang berikutnya teori yang kedua adalah stewardship theory. Stewardship theory ini sejalan dengan teori Maslow, yaitu tentang hierarki kebutuhan manusia yang menyoroti tindakan pencapaian realisasi sosial dan aktualisasi diri. Jadi sangat berbeda dengan agensi teori. Stewardship teori ini justru banyak memberikan kepercayaan kepada manajer. Jadi
Di sini diasumsikan bahwa manajer itu adalah pihak yang pasti akan berbuat baik ya untuk kepentingan perusahaan dan pasti itu adalah berbuat baik untuk kepentingan para prinsipal. Diasumsikan begitu ya. Dari teori ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, direktur eksekutif punya lebih banyak pengetahuan tentang perusahaan mereka dan lebih cenderung meningkatkan kinerja organisasi daripada pihak lain. Yang kedua, CEO itu mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan mengurangi birokrasi yang tidak perlu. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, prinsipal itu menaruh kepercayaan penuh ya kepada agen untuk menjalankan perusahaan dengan prasangka baik. Ya, prasangka baik bahwa agen akan berbuat yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Bahwa agen itu punya keahlian, punya kompetensi yang cukup ya untuk mengelola perusahaan dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Yang berikutnya, dari penulis yang lain berpendapat bahwa ya manajer dan direktur itu saling menjaga kepentingan pemegang saham dengan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi mereka. Ya, dan mereka juga ingin melindungi reputasi pasar mereka sebagai pengambilan keputusan yang terbaik. Jadi kalau apa namanya Dalton dan Carnella itu mengatakan bahwa kenapa para agen ini melakukan kepentingan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan karena mereka berkepentingan dengan reputasi pasar. Jadi maksudnya integritas perusahaan itu akan mempengaruhi reputasi pasar dan reputasi pasar ini akan mempengaruhi juga nama baik ya dari para direksi selain nama baik pemegang saham. Oleh karena itu, para manajer, para direktur ini berbuat yang terbaik untuk kepentingan perusahaan supaya reputasi pasarnya terjaga. Kemudian dari Fama berpendapat bahwa manajer dan eksekutif mengelola karir mereka ya. Nah, ini kan sebetulnya melindungi reputasi pasar juga dalam rangka menjaga reputasi atau karir dari para direksi dan pemegang saham. Dan apa direksi dan manajer. Kemudian yang berikutnya, stewardship teori mengusulkan bahwa organisasi adalah entitas yang terpisah dan mereka terhubung dengan banyak pihak dalam mencapai target mereka. Jadi maksudnya begini, bagaimanapun menjaga hubungan baik dengan para pihak, maksudnya para pihak itu sendiri dengan stakeholder ya, itu menjadi tujuan mereka. Jadi tanpa mereka memperhatikan itu, maka organisasi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini kemudian menjadi menyentuh-nyentuh ya teori yang lain, tapi nanti kita akan sampai ke sana ya. Nyentuh-nyentuh teori yang mana itu ya. Dan tugas manajemen membuat keputusan yang terbaik tadi ya, yang seperti. Pokoknya yang paling penting di sini adalah kepercayaan penuh dari pihak prinsipal ya terhadap agent ya, dengan keyakinan bahwa agent itu punya kemampuan atau kompetensi yang baik terhadap apa namanya apa yang dilakukannya seperti dalam tugas mereka sebagai direksi dan manajer dan mereka akan melakukan kepentingan yang terbaik ya bagi prinsipal maupun kepentingan yang terbaik bagi para stakeholder karena mereka adalah menjaga karir dan reputasi mereka sendiri yaitu direksi dan manajer. Nah, namun sebetulnya di dunia ini tidak banyak ya negara-negara yang menggunakan teori stewardship seperti itu. Ini lazim di negara seperti Jepang. Ya, di mana di Jepang itu
loyalitas seorang pekerja ya, termasuk di dalamnya adalah direksi dan manajer, itu sangat tinggi ya kepada perusahaan. Dan juga mungkin di suatu wilayah tertentu ya, seperti di suku tertentu di India itu bisa begitu. Tetapi kalau negara India menggunakan sistem yang mana ya, itu tergantung negaranya sebetulnya ya. Jadi lebih banyak ini adalah situasinya khusus ya, tidak di dalam dunia yang normal. Dunia yang normal tadi yang kebanyakan adalah agensi, kebanyakan. Ya, bagaimana kita bisa mempercayai orang lain itu akan melakukan kepentingan yang terbaik bagi kita. Ya, itu kan jarang-jarang ya seperti itu. Ya, tetapi mungkin terjadi karena ada suatu culture yang unik ya seperti di Jepang ini. Di Jepang bisa jadi ya mereka menggunakan stewardship teori. Oke, ini sudah waktunya maghrib ya. Kita skors dulu teman-teman yang akan berbuka puasa, yang akan apa namanya menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan maghrib. Kita bertemu lagi pada 6:30 ya. Kayaknya ini sudah hampir, sudah maghribnya udah tiba. Kayaknya kalau setengah jam buka puasa dan sholat cukup kah? Setengah jam? Cukup, Sholat cukup, setengah jam? Ya, baik. cukup. Berarti kita masuk jam 6:15 ya. Tidak jadi 6:30. Jam enam Baik, Bu. seperempat. Ye. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Ya, Bu. Semua ikut makan dulu. Hmm?